내가 당신 몰래 당신이 나랑 이혼하려고 했다고? Awal cerita kita disajikan dengan 4 tahun lalu saat Hae-in mengajak Yunwoo berkencan di sebuah wisata akuarium besar. Mereka tampak bahagia dan saling menikmati suasana di sana. Sambil melihat-lihat sekeliling, Yunwoo penasaran mengapa akuarium itu terlihat sepi, hanya ada mereka berdua. Seolah-olah semesta mendukung perasaan yang sedang mereka rasakan. Padahal tanpa sepengetahuan Yunwoo, Hae-in membooking gedung akuarium itu seharian hanya untuk berduaan dengan Yunwoo. Saat musik akuarium dimainkan atas perintah Hae-in, tanpa ia sadari sedetik kemudian Yunwoo melamarnya. 우리 결혼할래요? Yunwoo mengatakan karena semesta seperti mendukung kita. Maukah kamu menikah denganku? Lalu Yunwoo berlutut di depan Hae-in dan memberinya sebuah cincin. Hae-in terlihat bahagia saat menerima cincin itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Yunwoo dan Hae-in masih bersama di tengah guyuran hujan dengan kondisi Hae-in yang sedang hilang ingatan. Yunwoo masih terus saja menangisi Hae-in sambil memeluknya. Kemudian Yunwoo pun melepaskan pelukannya dan menjelaskan pada Hae-in agar meskipun momen saat ini berakhir, Yunwoo harap Hae-in masih terus tersenyum kepadanya seperti sekarang. Meskipun nanti dia akan tahu kebenarannya. Yunwoo pun menjelaskan jika Hae-in sudah pergi ke Jerman dan perawatannya gagal. Selain itu, Yunwoo juga menjelaskan jika ia saat itu juga berniat menceraikannya. Mendengar penjelasan Yunwoo, Hae-in bingung dan mencoba mencernanya. Hae-in masih tidak percaya saat Yunwoo memintanya mengingat semua kejadian itu kembali. 내가 당신 몰래 당신이 나랑 이혼하려고 했다고? Setelah berusaha mengingatnya, Hae-in pun terkejut. Lalu sedikit mengambil langkah untuk mundur. Ia marah pada Yunwoo, lebih tepatnya ia kecewa. Menurutnya bukan Yunwoo saja yang selama ini menderita, tapi dirinya juga. Ia mengatakan, aku juga sengsara. Bukan hanya kau yang merana. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku di sisimu. Malam itu, untuk kedua kalinya Hae-in benar-benar hancur. Pagi harinya di kantor Yunwoo bersama temannya Yanggi, saat ini ditunjuk Yunwoo sebagai pengacara perceraiannya. Mereka akan bertemu Hae-in membahas tentang perceraian mereka. Hae-in dengan pengacaranya Vincenzo menuntut Yunwoo jika terbukti melakukan kesalahan di belakang Hae-in selama ini. Dan pihak Yunwoo tidak meminta apa-apa. Mereka hanya ingin apapun yang dilakukan Hae-in. Setelah pertemuan itu, sore harinya Hae-in pulang menaiki mobil pribadinya. Di tengah perjalanan, ia melihat warna jingga yang menyala di langit kota. Dia mengingat momen saat dulu ia dan Yunwoo menaiki kereta bersama di sore hari hanya untuk melihat matahari tenggelam di tengah ramainya orang-orang yang pulang sehabis bekerja. Kemudian Hae-in pergi ke lapangan tempat bermain. Ia melihat sebuah handphone yang di dalamnya terdapat file-file aktivitas Yunwoo. Di dalam sana tidak ada yang mencurigakan tentang apakah Yunwoo ini berselingkuh darinya. Setelah asik melihat file-file itu, Hae-in pergi ke kedai masakan Roman yang biasa Yunwoo kunjungi. Namun saat ia telah sampai di sana, ternyata Yunwoo datang bersama Yanggi. 얼른 갖다 드릴게. 손잡고가 훈아라 숙주 한번 주세요. Hae-in mendengar obrolan mereka yang membelakangi Yunwoo. Saat Yanggi bertanya pada Yunwoo mengapa ia masih bertahan sampai saat ini, Yunwoo hanya mengatakan jika dia hanya ingin berada di samping Hae-in. Mendengar hal itu, Hae-in tertegun sesaat. Lalu keduanya dengan bebarengan meneguk soju mereka masing-masing. Di tempat lain, Yun Song sedang dihubungi oleh asisten kantor Yunwoo. Ternyata ia memberi informasi setelah menyelidiki obat milik Hae-in. Dia mengatakan
jika itu obat kanker ganas. Mendengar kabar itu, Yun Song terkejut dan mengingat masa lalu saat ia kecil. Dalam ingatan Yun Song, ia bertemu Hai-in saat dikejar anjing di lingkungan panti asuhan. Saat itu Yun Song kecil memukul anjing itu dan menyelamatkan Hai-in. Pemilik anjing itu memarahi Yun Song, namun kemudian keluarga Hai-in datang dan bertanya pada Hai-in dengan khawatir. Namun sayang tidak ada yang peduli dengan Yun Song padahal ia terluka. Hanya Hai-in lah yang peduli kepadanya. Ia memberikan potongan kain untuk menutupi luka Yun Song. Saat Hai-in dan keluarganya pergi, Yun Song menemukan sebuah kalung. Ternyata itu milik Hai-in yang sampai sekarang ia simpan. Kembali ke masa sekarang. Saat Yun Song mencari Hai-in, ia bertemu dengannya di gerbang depan rumah. Hai-in mengatakan jika ingin membatalkan kerjasama dengan Yun Seong. Namun secara tersirat, Yun Seong mengatakan perasaannya kepada Hai-in. Tapi Hai-in menjelaskan pada Yun Seong jika ia menceraikan Yun Woo bukan karena memberi peluang kepadanya. 난 너한테 기회를 주려고 이혼한 게 아니야. 내가 필요 없을까? Pagi harinya, Yun Woo bertemu dengan seorang pramuniaga toko yang tempo hari ia mintai bantuan untuk mencari tahu potongan foto yang memperlihatkan seseorang yang memakai jam tangan mewah. Yun Woo yakin jika orang itu di foto itu adalah orang yang membantu penggelapan dana yang dilakukan oleh Direktur Jo. Penjaga toko itu mengatakan jika itu adalah jam limited edition, hanya satu orang Korea saja yang memilikinya. Dan dialah adalah wanita simpanan ketua. Ia bernama Mu Sul-hee. Di tempat lain, Yun Song sedang mengikuti mobil Hai-in. Tiba-tiba Yun Woo muncul dan memotong jalannya. Mereka terlibat adu mulut sesaat. Ternyata saat asistennya menghubungi Yun Seong untuk memberitahunya terkait tumor ganas itu, ternyata Yun Woo ada di sana dan melihatnya. Yun Woo pun mengejar mobil Yun Seong dan mengatakan pada Yun Seong secara langsung agar berhati-hati dengan tindakannya jika dia menyakiti Hai-in. Di lain waktu, Yun Woo berusaha menggagalkan Yun Seong yang mencoba menjebak kakek Hai-in melalui proyek Socheol yang gagal yang mengakibatkan perusahaan rugi besar. Yun Seong menawarkan untuk menjadi investor utama bagi mereka. Namun percuma saja. Yun Woo mengingatkan kakek itu karena sebelumnya Sul-hee sudah meracuni pikiran dari kakek itu. Alhasil usaha Yun Woo pun sia-sia. Yun Woo pun dihampiri oleh Bibi Bom-ja. Mereka berdiskusi tentang Sul-hee dan Yun Seong. Setelah pertemuan itu, mereka berdua bekerja sama mengungkap hubungan Yun Seong dan Sul-hee. Saat semua orang merayakan hari ulang tahun ketua alias kakek Hai-in, Grace Butler melancarkan aksinya dan Hai-in pun pergi meninggalkan Socheo karena perannya sudah berhasil. Saat mencari Dae-hae di kamar mereka, Socheol melalui surat yang ia temukan mengetahui jika Dae-hae pergi. Socheol hancur, ia tidak mengerti alasan Dae-hae pergi meninggalkannya dengan membawa anaknya. Di tempat yang lain, Yun Woo dan Bom-ja sedang mencari tahu tentang tujuan yang sedang Yun Seong siapkan. Setelah pesta selesai, Hyung Man-dae sedang bermain janggi bersama Sul-hee. Di tengah permainan, Hyung Man-dae ditelepon oleh Yun Woo. Yun Woo mengatakan jika Yun Seong adalah anak Sul-hee. Yun Seong juga telah mengumpulkan saham perusahaan sebesar 9,6% melalui perjanjian penyitaan. Yun Woo juga menyuruh kakek itu mencabut hak konversi yang ia berikan pada Sul-hee. Setelah mendengar penjelasan Yun Woo, kakek itu terlihat syok dan memegangi dadanya. Sedetik kemudian ia terkena serangan panik dan syok, seluruh tubuhnya bergetar dan kaku. Ternyata sebelumnya Sul-hee telah memberikan obat yang membuat kakek itu lumpuh setelah 10 menit meminumnya dan efek terbesarnya dia akan koma.
Saat ini seluruh tanggung jawab aset dan perusahaan Hong Mandae beralih ke Solhe karena sebelumnya Mandae telah menandatangani surat hak kuasa konversi. Karena hal itulah, Hai-in tidak lagi menjabat sebagai CEO di sana dan akan digantikan oleh Yun Song. Bukan hanya perusahaan, tapi mereka juga tidak bisa tinggal di rumah yang mereka tempati. 윤 대표가 내 아들이야. 근데 왜? 그럼 안 돼? Akhirnya Yunwoo memutuskan membawa mereka semua ke rumahnya yang ada di desa untuk sementara, agar mereka bisa menenangkan diri dan jauh dari wartawan. Setelah itu adegan epilog di mana Hai-in berada di kedai masakan rumah saat Yunwoo sedang bersama Yanggi. Di sana terlihat Hai-in sedang menangis saat kedai masakan rumahan itu sudah mau tutup. Saat menjaga kedai masakan rumahan itu memberinya sapu tangan, ia bertanya mengapa ia menangis. Ternyata Hai-in menangis karena Yunwoo. Ia mendengar Yunwoo yang ingin berada di sisinya. Namun hal itu membuat Hai-in bersedih. Ia ingin hidup tetapi tidak bisa. Dia juga ingin berada di sisi Yunwoo sama seperti Yunwoo yang ingin berada di sisinya. Hai-in benar-benar menangis di kursi makannya saat itu. Ia benar-benar ingin hidup karena Yunwoo. Awal cerita kita diperlihatkan bagaimana keluarga Hai-in mengatasi kekacauan setelah kakek mereka jatuh koma. Sampai ketika Grace alias Butler menjebak mereka untuk mempermalukannya. Grace mengatakan jika gerbang belakang rumah aman untuk mereka masuki tanpa ada massa ataupun wartawan. Tapi kenyataannya Grace menyewa wartawan untuk mempermalukan mereka saat nanti mereka datang dan langsung diusir. Rencana Grace gagal saat Yunwoo tiba tepat waktu dan mengajak mereka ikut dengan mobilnya. Yunwoo berencana membawa mereka ke rumah orang tua di desa. Rasa canggung menyelimuti pertemuan antara dua keluarga besar ini. Namun keluarga Hai-in tidak punya pilihan lain selain menumpang sementara di rumah besar mereka di rasa yang tidak nyaman. Setelah itu Yunwoo berbicara dengan Hai-in. Yunwoo meminta Hai-in untuk tinggal sampai situasi membaik. Meskipun Hai-in menolak, tapi Yunwoo mendesak Hai-in untuk kali ini saja membiarkan Yunwoo egois karena dia mengkhawatirkan Hai-in. 네가 잘 있을 때, 그러니까 네가 봐주라. Di lain tempat, Yun Song marah pada ibunya alias Mu Sul-hye karena ia mengira ibunya ini terlibat atas menghilangnya Hai-in dan keluarganya. Yun Seong pikir mereka akan tinggal bersama-sama dengan Hai-in dan keluarganya, ternyata tidak. Ia dan ibunya memiliki kepentingan yang berbeda. Yun Seong ingin tinggal bersama Hai-in, tapi Sol-hye hanya ingin menguasai seluruh harta keluarga itu. Di kamar Yunwoo, Hai-in sedang mendengarkan musik dari MP3 player warna pink. Saat di tengah asik memainkannya, tiba-tiba Yunwoo mengirimkan pesan kepadanya. Mereka terlibat obrolan singkat melalui pesan itu. Tampaknya mereka saling merindukan satu sama lain, tapi masih saja tertutup gengsi. Sampai pada obrolan ketika Hai-in mengatakan jika ia sedang mendengarkan MP3 player miliknya dan Yunwoo bilang jika itu bukanlah miliknya. Ia menemukan MP3 itu di lapangan sekolahnya saat hari pertama ia masuk. Melihat pesan Yunwoo itu, Hai-in tersadar jika MP3 player itu adalah miliknya. Saat ia menyadari jika mereka satu alma mater di SMA bahasa asing Anil. Lalu ia mengingat pertemuannya saat itu dengan seorang anak laki-laki yang menolongnya dan ternyata itu adalah Yunwoo. Menyadari hal itu, Hai-in pun menggoda Yunwoo dengan mengatakan, "Pasti perempuan itu cantik." Melihat pesan yang Hai-in kirim, Yunwoo bergegas ke kamarnya. 성 예뻤나 보지? 무슨 임팩트. Ia tidak ingin Hai-in salah paham. Sesampainya di kamarnya, Yunwoo pun mengatakan jika ia tidak ingat siapa yang ia temui saat itu.
Bahkan dia tidak tahu jika itu adalah perempuan atau laki-laki, bahkan seorang guru atau penjaga sekolah. Setelah menjelaskan pada Hain, dia mengalihkan pembicaraan mereka dengan meminta Hain menutup gorden kamarnya. Karena saat pagi hari, matahari akan langsung masuk ke kamar itu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi keluar kamar. Pagi harinya saat Yunwoo hendak pergi bekerja, ia menyempatkan diri masuk ke kamar Hain untuk menutup jendela Hain. Karena ia rasa matahari mengganggu tidur Hain. Yunwoo juga menyelimuti Hain dan mengecek suhu badan Hain. Di dapur terlihat Hain yang sedang bersama ibu Yunwoo. Ia memperhatikan mantan mertuanya itu yang sedang piawai memotong bahan masakan. Interaksi mereka di dapur pun terlihat asik. Hain mengagumi kemampuan mantan mertuanya itu. Namun interaksi mereka dilihat oleh ibu Hain dan ia merasa cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Di perusahaan Yun Seong, ia memulai kepemimpinannya. Ia mencari tahu dana rahasia milik kakek Hain. Saat ia berdiskusi tentang dana itu, Yunwoo pun tiba-tiba datang. Ia hanya ingin menyapa Yun Seong dan berpura-pura jadi pihak netral. Meskipun awalnya Yun Seong ragu, tapi Yunwoo berusaha meyakinkannya. Yunwoo masih bekerja di sana karena dia sedang menyelidiki Yun Seong dan membantu keluarga Hain untuk mendapatkan kepemilikan mereka lagi. 저는 법무팀 기밀 서류에는 접근이 금지된 상태라 걱정하실 일은 없을 겁니다. 지금 어딨죠? 저도 잘 Yunwoo diam-diam mencari bukti-bukti kecurangan Yun Seong dalam mengambil alih perusahaan. Di bawah pohon yang rindang, So Cheol sedang meratapi nasibnya yang ditingkatkan istri dan anaknya. Ia baru tahu jika Dahya selama ini menipunya sejak awal dan Gyeong Yu, anak Daye ini bukanlah anak dari So Cheol. Melihat adiknya yang menangis, Hain menghampirinya. Ia merasa iba dan kasihan pada So Cheol. Malam harinya, Hain tengah menghubungi seseorang di depan gang rumah mertuanya. Ia bertemu dengan seorang anak kecil yang tengah mengayuh sepeda. Mereka mengobrol sebentar, ternyata itu keponakan Yunwoo. Saat mengatakan hati-hati pada ponakannya itu, secara aneh semua cahaya yang ia lihat satu persatu padam lalu gelap. Kemudian ia membuka matanya. Ia melihat mantan mertuanya. Ternyata semua orang tengah mengerubunginya dan ia terbaring dengan selimut. Saat Hain mencoba bangun, semua orang khawatir padanya, terlebih Bibi Bomja yang dengan spontan bertanya, "Apakah kau minum obatmu?" Seketika pertanyaan itu membuat semua orang di sana bertanya-tanya sakit apa Hain sebenarnya. Lalu Hain menjelaskan jika itu hanya anemia biasa. Meskipun begitu, ayahnya tetap saja khawatir dan menyuruhnya untuk pergi ke dokter. 아니 그래도 사람이 정신을 잃어버렸다는 거는 뭔가 문제가 있다는 얘긴데. 아유 왜 이렇게 오바해요? 빈혈 나도 있어. Namun berbeda dengan ayahnya, Ibu Hain justru tidak peduli dengan Hain dan menganggap jika anemia adalah penyakit yang biasa dan tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Bahkan ia juga mengatakan jika So Cheol juga sering mengalaminya dan tidak perlu dibesar-besarkan. Mendengar perkataan ibunya membuat Hain merasa kesal dan kecewa. Lalu mantan ibu mertuanya menyuruh Hain tetap ke rumah sakit bersama Yunwoo keesokan harinya. Bibi Bomja mengajak kakak iparnya untuk berbicara empat mata di luar. Dia mengatakan jika tidak seharusnya dia bertindak seperti itu kepada Hain. Terlebih dia adalah ibunya. Bibi Bomja sangat juga khawatir mengatakan jika dia bersikap masih acuh pada Hain, dia akan menyesal. Setelah Ibu Hain meninggalkan Bibi Bomja, Yunwoo datang sambil berlari dan tergesa-gesa masuk ke rumah. Bahkan ia tidak melihat Bibi Bomja yang sedang berjongkok di samping mobil yang ia parkirkan. Kemudian Yunwoo mengajak Hain ke kamarnya untuk beristirahat. Namun Hain justru menginterogasinya. Ia mendapat laporan dari sekretarisnya di kantor jika Yunwoo bersikap mencurigakan. Tidak ingin Hain khawatir, Yunwoo pun menceritakan kegiatannya di kantor jika dia sedang menyelidiki Yun Seong dan akan melaporkan tindakan Yun Seong terkait penipuan investasi.
Hain yang mendengar rencana Yunwoo sedikit bersemangat untuk ikut membantu dan melakukan sesuatu. Meskipun Yunwoo melarangnya, tetapi Hain ingin berdiam diri. Dia mengatakan jika waktu yang dia miliki sudah singkat, bahkan saat ini keadaannya bisa dibilang memprihatinkan. Tentunya dengan kondisinya yang sekarat dan keluarganya yang hancur. Pagi harinya, Yunwoo mengantar Hain ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. 주차하고 올라갈게. Saat di rumah sakit, ternyata Yoon Seong sedang ada di sana. Dia sedang mencari tahu kondisi Hain melalui kartu pasien milik Hain. Saat hasil scan ia lakukan menunjukkan sebuah lembar keterangan perawatan Hain. Yoon Seong terkejut saat tahu jika tumor Hain ini telah menyebar ke semua syaraf kranial dan perawatannya gagal. Karena sel darah putihnya yang rendah sehingga angka harapan hidup Hain pun hanya tinggal 3 bulan. Yoon Seong menemui dokter pribadi Hain dan mendesaknya untuk bisa menyelamatkan Hain. Di ruangan yang berbeda, Hain sedang menjalani cek kesehatan. Saat ia sudah selesai, Yunwoo menyusulnya dan memberitahu jika Yoon Seong ada di rumah sakit. Mereka segera kembali ke mobil. Singkat cerita, Yoon Seong pun mengambil kakek Hain yang sedang koma untuk dipindahkan. Yoon Seong memiliki rencana lain yang berseberangan dengan ibunya. Ia memiliki rencana lain agar Hain ini bisa ia dapatkan. Di tempat lain, Yunwoo sedang menerima sebuah pesan di handphonenya. Setelah itu Yunwoo pulang dari kantornya, tapi di tengah jalan ia diikuti oleh sebuah mobil. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Di rumah, Hain sedang menunggu Yunwoo di persimpangan gang rumah. Saat Hain mencoba menelepon, Yunwoo pun berjalan ke persimpangan. Ia melihat sebuah mobil berhenti dan seorang laki-laki yang berdiri membelakangi mobil. Hain pikir itu Yunwoo karena seorang laki-laki itu sedang menerima telepon bersamaan dengan Hain yang sedang menghubungi Yunwoo di ponselnya. Lalu ia mendekati dan terkejut setelah menyadari jika laki-laki yang ada di depannya ini saat ini adalah Yoon Seong. Sedangkan Yunwoo sedang berada di jembatan dengan mobil yang tadi mengejarnya. Di dalam mobil itu ada Pyeon Seong-yuk yang selama ini Yunwoo cari-cari sebagai orang suruhan Yoon Seong dalam gugatannya tentang penipuan investasi. Yunwoo terlibat aksi perkelahian dengan anak buah Pyeon Seong-yuk. Akhir cerita ditutup dengan epilog saat Yunwoo menceritakan pada Yanggi tentang Hain yang akurat dalam menebak siapa pemilik MP3 player miliknya itu. Yanggi memuji insting dan intuisi Hain yang bisa menebak jika pemiliknya ini adalah seorang gadis perempuan. Yanggi juga mengatakan jika Yunwoo seperti mencari seorang Cinderella saat itu. Karena gadis itu hanya meninggalkan MP3 player, bahkan Yunwoo tidak tahu namanya. Yunwoo ternyata masih mengingatnya. Dia mengatakan jika gadis yang ia temui sangat cantik dan termasuk dalam tipenya. Selanjutnya terlihat Seo Cheol yang sedang berusaha mencari wifi. Dia terus berjalan sambil terus mengecek sinyal wifi di handphonenya. Kemudian dia berhenti saat sinyal di handphonenya sudah penuh. Sekarang dia sedang berada di depan sebuah gedung bertingkat. Saat Seo masuk ke dalam, ternyata itu adalah gedung tempat latihan boxing milik kakak Yunwoo. Di sana dia melihat sebuah piala kejuaraan boxing milik Yunwoo. Seo baru menyadari jika Yunwoo ternyata bisa bela diri. Di tempat lain, Yunwoo masih berkelahi dengan anak buah Pyeon Seong-yuk. Di saat yang bersamaan, Hain bertemu dengan Yoon Seong. Yoon Seong ini meminta pada Hain agar kembali ke rumah dan menjadi CEO lagi agar dia bisa menjadi wali Hain. Saat Hain ingin menolaknya, Yoon Seong mengancam akan memberitahu keluarganya jika Hain terkena penyakit tumor langka.
Setelah bertemu dengan Yoon Seong, Hae-in merasa cemas karena Yunwoo tidak bisa dihubungi sejak tadi. Tidak lama Yunwoo pulang dengan keadaan wajah yang luka-luka. Melihat hal itu, Hae-in menjadi khawatir dan langsung membawa Yunwoo ke kamarnya. Di kamar, Hae-in mengecek seluruh tubuh Yunwoo. Ia terlihat sangat takut jika sesuatu terjadi kepada Yunwoo sampai-sampai dia berkaca-kaca. Setelah tahu bahwa bahu Yunwoo ini memar, Hae-in lalu mengobati luka Yunwoo. 내가 얘기를 할게. 여기 왜 빨개? Pagi harinya, Yoon Seong bertemu dengan Moo Seol-hee. Saat Moo Seol-hee ini bertanya tentang keadaan tetua pada Yoon Seong, dia malah menjawab dengan mengatakan jika dia akan menikahi Hae-in. Setelah itu dia di kantor bertemu dengan Yunwoo dan memberitahu Yunwoo jika semalam dia bertemu Hae-in di kampung halamannya. Mendengar hal itu, Yunwoo menanggapinya dengan santuy lalu mengatakan jika Pak Peong ini sudah tertangkap. Sepanjang hari Yunwoo menjadi topik hangat di kalangan karyawan kantor karena dirinya sengaja dipermalukan oleh Yoon Seong. Yunwoo ketahuan membohongi Yoon Seong tentang Hae-in. Makanya Yoon Seong membuat Yunwoo menjadi pegawai lepas dengan status jabatannya yang belum jelas dan Yoon Seong berencana menjebak Yunwoo dengan memfitnahnya. Di restoran, Yunwoo bersama Yang Gi bertemu dengan Grace Butler. Mereka menjebak Grace dan meminta Grace untuk bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, mereka bertiga disusul oleh Bibi Bomja yang menuju ke kantor detektif dan menyusun rencana di sana. Di desa Hae-in, ia meminta sekretarisnya datang menemuinya dengan membawa berkas yang ia minta. Saat sampai di sana, sekretarisnya pun mengatakan jika Yunwoo tidak memiliki jabatan apa-apa lagi dan menunggu investasi karena dugaan malpraktek. Mendengar hal itu, Hae-in marah dan menelepon Yoon Seong. Saat Hae-in berbicara dengan Yoon Seong di telepon, dia bertanya tentang malpraktek seperti apa yang Yoon Seong maksud. Dia menjawab jika Yunwoo akan dibuat seperti menerima suap dan menggelapkan uang tenaga kerja dan kejahatan lainnya yang bisa ia ciptakan untuk menuduh Yunwoo. 로펌에서 리베이트를 받았더라고. 뭐? 그냥 난 뭘 고를까 고민 중이야. 뭘 고르든. Malam harinya, Yunwoo dan Hae-in berbicara empat mata di depan persimpangan jalan. Hae-in mengatakan jika ia tahu kesulitan yang Yunwoo alami di kantor dan Hae-in meminta Yunwoo untuk tidak lagi mencampuri urusannya serta mengkhawatirkannya. Hae-in juga mengatakan jika ia akan mengatasi sendiri masalahnya saat ini. Pagi harinya saat ibu Yunwoo pulang dari ladang, ia mendengar Hae-in yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon dan mendengar jika Hae-in sedang berbicara dengan dokternya. Saat Hae-in menceritakan kondisi terbarunya, ibu Yunwoo terkejut karena Hae-in menyebutkan penyakitnya. Ia langsung menghampiri Yunwoo dan bertanya tentang Hae-in. Yunwoo pun menjelaskan keadaan Hae-in yang sebenarnya dan membuat ibunya merasa sedih dan kasihan pada Hae-in. 네가 어떻게 그럴 수가 있냐? 에라이 나쁜 놈아. Bahkan ia menangis tanpa henti setelah mengetahui hal itu. Singkat cerita, Hae-in akan ke Seoul. Saat akan pergi, Hae-in dimarahi oleh ibunya karena takut jika wartawan melihatnya. Ibunya juga mengatakan jika dia tahu kalau Yoon Seong ini kemarin bertemu Hae-in. Ibunya menuduh Hae-in akan bertemu Yoon Seong dan memohon pada Yoon Seong untuk mendapatkan kembali posisinya. Mendengar perkataan ibunya, Hae-in membalas dengan mengatakan tentu saja. Apa kita harus hancur bersama? Hae-in sudah muak dengan tuduhan-tuduhan yang ibunya lontarkan. Kemudian ibu Yunwoo datang melerai mereka dengan mengatakan jika ia akan mengantar Hae-in ke jalan raya. Saat di tengah jalan, Hae-in berterima kasih pada mantan mertuanya itu. Mendengar pernyataan Hae-in membuat ibu Yunwoo tersentuh dan menangis lalu mengatakan, "Mengapa kau mengatakan hal itu? Apa kau akan jauh pergi?" Hae-in pun sampai di perusahaannya. Ia masuk tanpa ragu dan semua karyawan pun terlihat tunduk menyapanya.
Yunwoo yang mendengar para pegawainya menyebut nama Hae-in bertanya pada sekretarisnya saat ia tidak sengaja bertemu. Hae-in menepati keinginan Yoon Seong. Hal ini ia lakukan demi Yunwoo. Setelah melakukan apa yang Yoon Seong mau, Hae-in meminta Yoon Seong menepati janjinya. Mereka akan melakukan konferensi pers atas nama perusahaan. Di tempat lain, Grace dan Bibi Bomja berada. Mereka sedang mencari keberadaan ketua. Kembali ke tempat konferensi pers, Yoon Seong berpidato peresmian dirinya sebagai investor utama yang akan jadi pemimpin perusahaan menggantikan Hong Man-dae sementara karena koma. Dia juga mengumumkan jika Hae-in dan dia ini adalah teman lama. Ia juga mengatakan jika Hae-in akan ditunjuk menjadi penanggung jawab pasarnya lagi. Kini giliran Hae-in yang menampilkan pidatonya. Teks yang seharusnya ia baca berisi jika ia dan Yoon Seong akan mengambil langkah maju bersama sebagai partner bisnis dan di luar bisnis tidak dia baca. Hae-in justru mengatakan jika Yoon Seong mengancamnya dengan memfitnah suaminya Baek Yunwoo. Mendengar hal itu Yoon Seong terkejut dan panik. 제 남편이자 법무이사였던 백현우 씨에게 어떤 혐의라도 뒤집어 씌워 시한부 판정을 받았기 때문입니다. Tapi Hae-in pun menghiraukannya. Dia melanjutkan pidatonya dengan mengatakan jika ia tidak bisa lagi menjabat sebagai direktur karena usianya yang tinggal sebentar lagi. Setelah mengatakan hal itu, Hae-in menatap Yunwoo yang juga sedang menatapnya dengan berkaca-kaca. Akhir cerita pun ditutup dengan epilog kelas balik saat Hae-in dan Yunwoo sedang saat makan malam bersama karyawan. Saat itu Hae-in masih berpura-pura menjadi pegawai magang. Saat makan malam, Hae-in dipaksa minum oleh ketua divisinya, namun ia menolak. Ketua divisinya ini lalu marah. Melihat itu, Yunwoo membantu Hae-in dengan mengatakan jika dia akan menggantikannya minum karena saat itu Yunwoo sudah terlanjur mabuk. Dan Hae-in pun belum mabuk sama sekali. Setelah acara itu selesai, Hae-in tampak kesal. Yunwoo pun mengejarnya dan bertanya mengapa dia kesal. Dengan spontan Hae-in mengatakan jika Yunwoo terlalu manis saat mabuk. Dan itu membuat Hae-in kesal karena tadi Yunwoo mabuk di depan wanita lain juga selain dirinya. Mendengar pernyataan Hae-in membuat Yunwoo tersenyum bahagia lalu menyentuh pipi Hae-in dengan hangat. Kemudian kita diperlihatkan momen saat Yunwoo mabuk bersama kakaknya di arena boxing miliknya. Ia ingat jika dia mabuk, Hae-in akan membuat jantung Hae-in berdebar karena dia amat sangat imut saat mabuk. Yunwoo dengan kondisi mabuk juga mengatakan jika dia merindukan Hae-in dan takut jika ia tidak akan bisa melihatnya lagi. Saat perjalanan pulang dengan kondisi mabuk, Yunwoo membawa dahan pohon kecil dan memetik satu persatu daun yang menempel pada dahan itu sambil mengatakan, "Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku." Yunwoo terus menghitung dan mengatakan hal itu sampai di depan kamar Hae-in. Di balik pintu kamarnya, Hae-in mendengar suara Yunwoo saat hendak membuka pintu, ia ragu. Hae-in memilih mendengarkan apa yang Yunwoo katakan. Saat itu Yunwoo telah sampai di daun terakhir yang jatuh pada ucapan, dia menyukaiku. Yunwoo pun yang masih dalam keadaan mabuk, senang dan tersenyum, dan tidak menyangka jika daun terakhir itu jatuh pada pilihan Hae-in yang menyukainya. Lalu mengatakan, namun aku tidak begitu. Aku mencintainya. 사랑해, 혜인아. 너의 젖은 말 흘러내려와. Di balik pintu, Hae-in terpaku mendengar Yunwoo yang mengatakan jika dia mencintainya. Yunwoo pun mengulangi kalimatnya dengan tersenyum tulus, "Aku mencintaimu, Hae-ina."